Selamat siang pemirsa, dari Borneo Sinar TV, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Nangna yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. 12 Juli 2025 di Borneo Sinar TV. Dugaan proyek photoshoot bernilai 4,5 rupiah miliar di Bukit Pandang, Kutai Timur, terancam jadi monumen kerugian negara. Sangatta, Kutai Timur, sebuah proyek pembangunan anjungan atau spot photoshoot di kawasan wisata Bukit Pandang, Kabupaten Kutai Timur, kini menjadi pusat perhatian dan memicu kontroversi. Proyek yang menelan anggaran fantastis, sekitar 4,551,523 ribu, 4,5 miliar rupiah lebih dari APBD Kabupaten Kutai Timur ini, diduga kuat bermasalah, dengan indikasi kerugian negara yang signifikan. Proyek yang dilaksanakan oleh CV Bukit Fatimah pada tahun 2024 ini seharusnya menjadi daya tarik baru bagi pariwisata lokal. Dugaan proyek asal jadi dan ketidakjelasan serah terima. Meskipun pengerjaan fisik proyek telah rampung pada tahun anggaran 2024, informasi mengenai tanggal pasti serah terima professional handover FA atau final handover FAO dari kontraktor kepada pemerintah daerah tidak tersedia secara spesifik dalam catatan publik. Namun, laporan yang mulai muncul pada awal tahun 2025 sekitar Maret-April memicu kontroversi serius mengenai kualitas hasil pengerjaan. Berbagai informasi dari lapangan dan laporan publik menuding bahwa konstruksi anjungan photoshoot Bukit Pandang diduga dikerjakan secara asal jadi dan tidak memenuhi standar atau spesifikasi yang telah direncanakan. Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa banyak bagian dari struktur anjungan sudah mulai mengalami kerusakan hanya dalam waktu singkat setelah penyelesaian. Dan kualitas coran lantai dipertanyakan karena permukaannya yang sudah terkelupas. Ironisnya, proyek yang diduga bermasalah ini dilaporkan telah melalui proses FA yang berjalan mulus, menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan. Menanggapi kondisi ini, seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya menyatakan keprihatinannya. Kami melihat sendiri bagaimana kondisi anjungan itu sekarang. Anggaran yang digelontorkan tidak sedikit. Kami berharap hasilnya bisa dinikmati masyarakat dalam jangka panjang, bukan malah menimbulkan kekhawatiran, ujarnya. Lebih lanjut, tokoh masyarakat tersebut menegaskan rencana untuk membawa dugaan masalah proyek ini ke ranah hukum. Jika tidak ada tindak lanjut serius dari dinas terkait, kami tidak akan ragu untuk melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum, baik itu Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun Kejaksaan Agung, agar persoalan ini diusut tuntas. Lembaga Swadaya Masyarakat Cakra angkat bicara terkait kegiatan ini. Saat kontrol ya otomatis kami memantau dari kegiatan mereka, bila mana ada hal-hal lihat kondisi proyek ini, Pak. Ya, karena kami sebagai sosial kontrol ya otomatis kami memantau dari kegiatan mereka, bila mana ada hal-hal yang kurang tepat ataupun mutu kualitasnya ya sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai sosial kontrol ya akan kami tindak lanjuti tentunya. Kami akan melaporkan atau memberitahukan pekerjaan ini kepada aparat penegak hukum biar mereka melakukan satu tindakan teguran ataupun sanksi-sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kalau itu melakukan mereka tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Tentunya tidak pidana korupsi. Terus apa himbauan ini untuk kontraktor yang bekerja untuk menghindari dampak hukum kepada setiap pekerjanya? Kan di situ sudah ada yang namanya pengawas konsultan. Jadi mereka selalu berkaitan ketika proyek ini berjalan, di sampingnya juga dari ada pengawas konsultan, tentunya kan juga dibiayai oleh negara. Kalau mereka itu melakukan atau kelalaian, berarti kan ada persekongkolan kedua belah pihak, baik kontraktor pelaksana ataupun dari kontraktor pengawas. Nah, dalam satu sisi lain dari dinas juga ada tim pengawasnya, kayak PPK, BPTK itu kan juga monitor dengan kegiatan seperti ini. Coba kita bisa lihat bangunannya itu kan seolah-olah itu seperti kasar, terus rusak-rusak, tidak cantik lah, asal-asalan seolah-olah itu. Dan nilai 4,5 miliar itu bukan uang yang sedikit, banyak sekali. Untuk di Bukit Pandang itu kan banyak itu kegiatan-kegiatan yang juga
ini dilaksanakan. Harapannya Pak ke depan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini seperti apa Pak? Ya, harapannya mereka harus sadar lah bahwa itu semuanya kan uang negara, harus dikelola dengan baik. Kalau itu tidak dikelola dengan baik ya mereka ya berani dan harus menanggung satu risiko dengan keberanian yang memain-mainkan uang negara. Kan sudah banyak contohnya mereka menyalahgunakan uang negara itu di penjara. Kalau tidak kapok ya biar nanti ini dibuktikan semuanya. Ada pesan khusus Pak mau ditambahkan, silakan Pak. Ya pemerintah saya rasa baik. Ya cuman ada oknum-oknum ataupun orang-orang tertentu lah yang memanfaatkan hal-hal tentang pengelolaan keuangan dari lembaga Cakra, lembaga swadaya masyarakat Cakra, perwakilan dari Kalimantan Timur. Tegasnya, situasi ini memicu desakan dari berbagai pihak agar instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pariwisata Kutai Timur segera melakukan audit lapangan secara menyeluruh. Audit ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi kesesuaian dengan rencana awal, serta menentukan langkah perbaikan dan pertanggungjawaban pihak terkait. Implikasi anggaran tahun 2025. Dengan adanya isu kualitas yang belum tuntas, untuk tahun anggaran 2025, belum ada informasi mengenai alokasi anggaran tambahan secara spesifik untuk pengembangan atau penambahan fasilitas baru pada anjungan photoshoot Bukit Pandang. Jika ada penganggaran yang terkait, sangat mungkin akan diarahkan untuk biaya perbaikan, pemeliharaan, atau tindak lanjut dari temuan audit yang didesak untuk dilakukan, demi memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik dan kualitas infrastruktur yang dibangun. Sumber informasi, data perencanaan pengadaan publik, informasi anggaran dan detail proyek yang terekam dalam sistem informasi pengadaan barang atau jasa pemerintah, seperti sirup LKPP, laporan publik, dan pemantauan pembangunan daerah. Berbagai informasi yang berasal dari laporan dan pemantauan publik terkait pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah daerah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Borneo Sinar TV saya. Nangna dan saya mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.